Rajungan saat ini merupakan komoditas ekspor unggulan hasil perikanan di Indonesia. Tetapi produksi rajungan yang besar diikuti pula dengan jumlah limbah rajungan yang besar. Limbah cangkang rajungan dapat berdampak pada pencemaran lingkungan bila tidak dilakukan pengelolaan dengan benar. Limbah cangkang rajungan memiliki kadar protein, serat kasar, kalsium, dan fosfor. Dengan kandungan protein dan kalsium yang cukup tinggi, cangkang rajungan dapat diolah menjadi tepung yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan dan menjadi produk pangan untuk mendukung ketahanan pangan. Bagaimana sih status ketahanan pangan di Indonesia saat ini? Hingga tahun 2022, ketahanan pangan di Indonesia meningkat. Peningkatan ketahanan pangan harus tetap berlanjut, terutama pada indikator kualitas mutu pangan, sehingga dapat mencegah kejadian stunting yang masih menjadi PR bagi bangsa Indonesia. Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil survei status gizi Indonesia pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, di mana prevalensi stunting di Indonesia turun dari tahun 2021 dari angka 24,4% menjadi 21,6% di tahun 2022. Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia memiliki target penurunan stunting hingga 14% di tahun 2024. Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi kronis pada balita yang dapat terjadi karena terbatasnya akses pangan rumah tangga, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya asupan gizi individu. Selain keterjaminan gizi, aspek keamanan pangan merupakan salah satu faktor tidak langsung penyebab terjadinya stunting. Oleh karena itu dibutuhkan pemanfaatan pangan lokal yang aman dan bergizi sebagai sebuah alternatif dalam mengatasi terbatasnya akses pangan keluarga dan individu. Tidak hanya seputar ketahanan pangan dan upaya pencegahan stunting, aspek halal produk perlu diperhatikan. World Population Review tahun 2021, sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki populasi pemeluk agama Islam di tanah air mencapai 231 juta orang. Oleh karena itu, adanya produk yang terverifikasi halal perlu dikembangkan untuk mendukung akselerasi pengembangan industri halal yang dapat bersaing di tingkat nasional ataupun global. Maka dengan bangga kami persembahkan Portugut, nugget lokal anti-stunting berbahan dasar cangkang rajungan sebagai pendukung ketahanan pangan Indonesia. Portugut telah melewati analisis kandungan kalsium dan protein dan dibandingkan dengan syarat mutu chicken nugget berdasarkan SNI. Kadar kandungan gizi Portugut: protein, kadar kalsium, kadar air. Portugut merupakan inovasi terbaru, nugget pertama yang menggunakan cangkang rajungan dikemas dalam dua bentuk, yaitu frozen dan produk matang dengan bentuk yang menarik untuk anak-anak. Cangkang rajungan digunakan dalam bentuk tepung dengan kadar air, kadar kalsium, kadar abu, dan kadar protein. Berikut adalah prosedur pembuatan nugget dari cangkang rajungan. Cangkang rajungan dicuci bersih dan direbus menggunakan air panas sehingga mendidih. Cangkang dijemur atau di oven hingga kering, lalu dihancurkan hingga menjadi tekstur tepung. Setelah menjadi tepung, cangkang rajungan dicampurkan seluruh bahan mulai dari garam, merica, irisan wortel halus, bawang putih, tepung terigu, dan tepung kanji. Adonan diaduk hingga homogen dan teksturnya sedikit kental. Lalu masukkan ke dalam loyang cetakan. Loyang dimasukkan ke dalam panci untuk dikukus kurang lebih 35-40 menit. Pastikan adonan matang dengan sempurna, kemudian keluarkan dan dinginkan. Saat adonan telah dingin, potong sesuai selera menggunakan cetakan yang menarik. Nugget yang telah dicetak kemudian ditaburi tepung terigu basah dan ditutupi dengan tepung roti atau tepung panir. Nugget siap untuk digoreng hingga berwarna coklat keemasan. Nugget Portugut siap untuk disantap.
Portugut merupakan salah satu inovasi kami untuk mendukung ketahanan pangan dengan cita rasa yang diterima selera orang Indonesia. Memiliki kandungan kalsium yang tinggi sebagai nutrisi makro, bahan baku yang mudah ditemukan, melimpah, harga terjangkau, dan ramah lingkungan. Portugut juga mengutamakan aspek halal, yaitu bahan baku utama dari cangkang rajungan merupakan hewan laut yang tergolong halal. Para ulama Hambali sependapat dengan ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa kepiting dan rajungan halal untuk dikonsumsi. Dikutip dari Imam Ahmad mengatakan bahwa hukum kepiting dan berbagai binatang laut lainnya halal untuk dimakan sekalipun tidak disembelih, karena kepiting tidak memiliki darah yang mengalir. Bahan campuran lainnya seperti wortel, garam, merica, tepung tapioka, tepung kanji adalah bahan-bahan yang halal karena berasal dari nabati dan bahan yang telah bersertifikasi halal. Halal, sehat, sedap, dan bergizi. Portugut pilihannya.